Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tugas rekayasa perangkat lunak dengan judul Analisa dan Pengembangan Sistem Penjualan dan Pembelian Barang dengan Metode Waterfall, Studi Kasus Toko Aksesoris Handphone. Masuk ke poin pembahasan, yaitu ada bab 1 pendahuluan yang terdiri dari 1.1 latar belakang masalah, 1.2 identifikasi masalah, 1.3 batasan masalah. Bab kedua yaitu analisis sistem. Bab ketiga analisis kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan data, kebutuhan fungsional atau proses, dan kebutuhan non-fungsional. Masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan, identifikasi masalah. Masalah yang penulis temukan di toko aksesoris handphone ini nampak cukup kompleks. Masalah yang ada seperti proses pendataan barang yang terjual yang masih dilakukan secara manual, pendataan ketersediaan stok barang yang dilakukan secara manual dan harus dicatat dalam beberapa buku yang berbeda, sehingga pembuatan laporan pada pimpinan jika suatu pimpinan meminta statistik tentang laporan penjualan dan stok barang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 2 yaitu analisis sistem. Nah, yang pertama yaitu analisis sistem berjalan. Nah, berikut ini adalah sistem yang berjalan saat ini di toko aksesoris handphone yang ditunjukkan dengan flow chart pada gambar 1 dan pada gambar 2. Nah, pada gambar 1 ini yaitu flowchart data barang yang terjual. Nah, pada gambar 1 ini menjelaskan proses pendataan barang yang terjual pada sistem yang berjalan, yaitu admin toko memilih barang yang akan dibeli oleh pembeli. Kemudian admin akan memasukkan jumlah barang yang dibeli oleh pembeli. Apabila barang yang dibeli itu lebih dari 10 barang, maka akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Nah, apabila pembeli membeli lebih dari 5 barang, maka akan mendapatkan diskon sebesar 3%. Nah, apabila kurang dari 5, maka tidak akan mendapatkan diskon. Nah, setelah itu admin bisa mencetak jumlah biaya yang harus dibayar oleh pembeli nantinya. Oke, selanjutnya pada gambar kedua yaitu tentang flowchart ketersediaan stok barang. Di mana pada gambar 2 ini admin akan memasukkan kode barang yang sudah dibeli oleh pembeli. Kemudian untuk menentukan sisa stoknya, admin akan memasukkan stok awal, kemudian akan dikurangi dengan jumlah penjualan sebelumnya. Nah, kemudian nantinya akan dicetak jumlah stok akhir barang pada sistem, di mana nantinya jumlah stok akhir ini bisa dilihat pada sistem sesuai dengan kode barang yang diinginkan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bab 3 yaitu analisis kebutuhan, di mana pada analisis kebutuhan ini terdapat 3 hal. Yang pertama yaitu kebutuhan data, yang kedua kebutuhan fungsional, dan yang ketiga adalah kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, kebutuhan data. Kebutuhan data merupakan proses mengidentifikasi dan mendokumentasikan data yang dibutuhkan oleh user dalam sebuah database untuk memenuhi kebutuhan informasi saat ini dan masa yang akan datang. Pada tahapan analisis kebutuhan data ini disajikan tentang kebutuhan data yang nantinya dijadikan sebagai database pada sistem yang akan dibuat. Bisa kita lihat pada gambar 3 data barang. Di sini terdapat kode barang, nama barang, harga barang, dan juga stok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Randani dari kelas A Informatika A 2019. Di sini saya akan membaca kelanjutan materi dari saudari Erma Suryani, yaitu B. Kebutuhan fungsional atau proses. Kebutuhan fungsional merupakan jenis analisis kebutuhan yang diperlukan dalam membangun sistem informasi yang berisikan proses-proses atau fitur apa saja yang diberikan oleh sistem informasi kepada pengguna. Sistem informasi ini hanya bisa dilakukan oleh admin toko. Pada tabel 1 berikut adalah kebutuhan fungsional dari sistem informasi yang fungsional sistem informasi dibuat. Kebutuhan fungsional sangat bergantung dari jenis perangkat lunak pengguna sistem dan jenis
sistem di mana perangkat lunak tersebut digunakan. Nah, ini tabel satunya, yaitu ada user, itu admin toko, kebutuhan, 1 melakukan login, 2 mengolah data, barang yang terjual, mengolah data, stok barang, melakukan logout. Nah, jadi sini itu kebutuhannya itu melakukan login. Nanti ketika login itu mengolah data barang yang terjual, mengolah data stok barang, melakukan logout. Nah, seperti itu. Pada tabel kebutuhan fungsional di atas dijelaskan bahwa admin toko bisa melakukan kebutuhan seperti melakukan login, mengolah data barang yang terjual, mengolah data stok barang, dan melakukan logout. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Muhammad Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah. Jadi saya di sini melanjutkan penjelasan dari teman saya Agus Irhandani. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan non fungsional. Kebutuhan non fungsional merupakan kebutuhan yang mengibarkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Kebutuhan non fungsional juga sering disebut sebagai batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan sistem, seperti batas waktu, batas pengembangan proses, dan standarisasi untuk yang lain-lainnya. Lalu di sini juga ada analisis kebutuhan non fungsional. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui spesifikasi kebutuhan untuk sistem. Spesifikasinya kebutuhan melibatkan analisis perangkat keras, hardware, dan analisis untuk perangkat lunak atau sistemnya, software. Sistem ini nantinya diharapkan dapat dijalankan oleh beberapa software web, browser, diantaranya Internet Explorer, Google Chrome, dan Mozilla atau search engine yang lainnya. Selanjutnya yaitu sistem harus dapat memastikan bahwa data yang digunakan dalam sistem harus terlindungi dari akses yang berwenang. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.